Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir pada siang ini kembali, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 15:13 tepatnya hari Minggu 5 Oktober 2025 ataupun Sunday 5 Oktober 2025, dan bisa dilihat di depan itu jamnya itu benar. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan ini bisa dilihat, ini saya mendapatkan kiriman sebuah artikel di mana who is driving the gold market in 2025, investor atau central bank ya. Jadi di sini banyak yang meragukan apakah ini harga emas ini bergerak di tahun 2025 ini investorkah atau bank sentral ya, karena jelas itu kenaikannya itu signifikan dan terjadi pada 2024 dan 2025. Itu boleh dikata 2 kali lipat ya harganya. Lalu kita akan membahasnya di mana kemarin harga emas juga lumayan cukup tinggi, mendekati ATH-nya pada angka 3895 ya. Dan kita bisa melihat itu kemarin tingginya mencapai pada angka 3891,67, dan harga terendahnya pada angka 3838,05 dan berakhir pada angka 3887,1. Lalu seperti biasa saya memakai perhitungannya atau kalkulasinya dengan harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat, di mana kemarin itu sempat menjadi ATH lagi, di mana pada angka 48,367 dan low-nya pada angka 46,64 dan berakhir pada angka 47,99. Dan kita bisa lihat itu baris yang keenam yaitu BTC USD, di mana hari ini mencapai rekor terbarunya tertinggi pada angka 125,887 ya. Itu di baris yang ke-6 ya, yang ada bergeraknya itu harga, dan low-nya pada angka 122.198 dan sekarang ada di harga sekitaran 124.700 ya. Lalu bagaimana perjalanan dengan emas yang kita tradingkan? Kita bisa lihat ini sekarang. Ini adalah salah satu perkiraan saya itu minggu kemarin, yaitu jelas pada tanggal 28 yang saya edarkan sampai dengan tanggal 3 diperkirakan itu high-nya itu bisa mencapai pada angka 3795 sampai dengan 3805. Itu saya rasa itu jauh sekali ya dari sudut pandangan ataupun bagaimana, karena jelas kemarin minggu kemarin itu tingginya mencapai pada angka 3897 ya, poin 2 ya, itu harga tertingginya ATH-nya ya. Jelas itu melampaui ekspektasi saya, dan itu mau dibilang bagaimana ya, karena perjalanannya setiap hari adanya kenaikan dan kenaikan terus, dan jelas saya sendiri telah menangkisnya semua hampir setiap hari ya, floating dulu lalu kembalikan lagi. Dan saya juga mengutarakan pada tanggal 3 Oktober itu ada kemungkinan profit taking pada saat NFP ini, tapi nyatanya kemarin tidak ada NFP ya, karena jelas kantor pemerintahan tutup. Akhirnya itu menjadi itu harga terendahnya pada kemarin itu minggu kemarin pada angka 3764,1 ya. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 2
Oktober ya, dan ini ATH-nya terjadi, maksud saya ini 29 September ya, dan ATH-nya itu terjadi pada tanggal 2 Oktober. Lalu jelas ini diketahui saya masih ada sisa purchasing, ada 3 pembelian, dan ini telah diedarkan kemarin pada hari Jumat, dan saya juga mengatakan saya akan simpan dan akan dibahasnya pada hari ini. Dan ini perkiraan saya pada range yang besar untuk 3 Oktober ya, kemarin hari Jumat 2025, di mana saya memperkirakan high-nya itu bisa mencapai 3915 sampai dengan 3925. Itu tidak terjadi, yang jelas itu terjadi tingginya pada angka 3891.6 ya kalau tidak salah, dan low-nya 3832 sampai dengan 37 itu tidak terjadi ya. Dan ini saya juga mengatakan bahwa setelah terjadinya NFP harganya akan turun lalu kembali naik ya, itu jelas, dan closingnya itu di atas 3850 dan itu sudah bisa hampir dipastikan. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya pada range yang kecil ya, itu pada tanggal 3 Oktober 2025, di mana saya mengatakan tingginya 3905 sampai dengan 3915 itu tidak terjadi, namun yang terjadi tingginya pada angka 3891.6 dan low-nya itu tidak terjadi ya, 3845 itu tidak ada, namun yang terjadi pada angka 38 kalau tidak salah itu angka 3870 ya, 70. Dan saya juga mengatakan itu 1 menit setelah NFP ini keluar itu kemungkinan besar itu naik ya, itu dijelaskan, dan tutupnya juga diperkirakan pada angka 3850 di atasnya. Lalu yang berikutnya akhirnya pada pukul 17.05 saya melikuidasi semua. Itu jelas adanya dari testimoni Fed, begitu ada kesempatan saya keluar, dan akhirnya posisi saya clear semua ya, jelas. Dan ini saya ulangi lagi, saya pada jam 17.06 saya likuidasi setelah adanya testimoni dari Fed ya, melikuidasi semua dan clear posisinya, siap menghadapi NFP selanjutnya. Dan ini detik-detik jalan NFP, tetapi itu tidak ada NFP-nya disebabkan karena penutupan kantor ya. Itu jelas itu tidak ada. Ya, ada jalannya pelan sekali. Ya, setelah itu kita bisa lihat tabel selanjutnya. Pada jam 21 saya sudah lihat ini jelas ini tidak ada pergerakan apa-apa dan ini sepertinya harganya akan naik. Saya melakukan purchasing 1 kali buy ya. Ya, pada pukul 21.04. Dan ini saya melihat lagi analisnya ini, dan ini sepertinya akan naik, dan ini sudah adanya profit taking ya di sini di kisaran 3868 ya, dan ini bisa dikatakan ini setelah NFP ya, ataupun jam menunjukkan pukul 12 atau 19.30 ya di garis putih ini. Dan pada saat itu saya melakukan aksi profit takingnya di sini yang tadi, dan saya lihat ini sepertinya sudah
tidak ada kesempatan untuk kita beli pada hari Senin nanti. Akhirnya saya memutuskan itu pembelian. Dan pada pukul 23.56 saya melakukan lagi, ini yang kedua kali. Oke, jelas ya. Dan itu bisa dikatakan kalau dilihat dari chartnya itu tidak akan turun lagi. Dan akhirnya saya putusin pukul 3:04 saya melakukan profit taking satu posisi, sisa satu ya. Saya ulangin. Ya, 3886.5 melikuidasi sisa satu ini ya. Dan ini jelas ini sisanya satu kali buy ya. Siap Senin ya. Tanggal 6 ya. Jadi di sini nanti saya akan simpan dan kita akan ulas besok pada hari Senin. Selanjutnya kita akan melihat ini ulasannya itu diedarkan pada pukul 1.01 ya, di mana harga emas itu mencapai 7 kali ataupun 7 kali per minggu ya, berarti ada 7 minggu naik ya, diakibatkan oleh gedung pemerintahan yang tutup ya, dan banyak ya, indikasi yang menyuarakan untuk pemotongan suku bunga ya, rate cut bet ya. Dan kita akan melihat ini ulasan sejelasnya, selengkapnya, yaitu harga emas naik 3% pada minggu ini, dan US itu memperkirakan harga emas bisa mencapai pada angka 4.200 di bulan mendatang ya. Dan ini tidak disebutkan entah itu bulan November, apa Desember, apa Januari, Februari, itu tidak disebut, tapi diperkirakan bulan-bulan yang akan datang. Lalu ada satu senat di Amerika juga memvoting ya, itu rencananya untuk mengakhiri penutupan gedung-gedung pemerintahan ya. Dan kita sudah melihat dan ada di uploadnya itu gagal. Dan isi beritanya sebagai berikut, harga emas itu mencapai pada tingginya pada hari Jumat kemarin, mencapai rekodnya itu didukung oleh ekonomi yang tidak kita ketahui bagaimana dengan non-farm payroll-nya dan gedung pemerintahan yang tutup ya, dan diperkirakan atau ekspektasinya bahwa suku bunga Amerika akan turun ya. Lalu harga emasnya itu naik kurang lebih 1% ya. Dan ada yang memperkirakan selama gedung pemerintahan itu ditutup, itu harga emas akan meroket terus ya, dan akan terjadi kenaikan pada harga emas ya. Itu yang mengatakan ini Jim Wyckoff ya, itu seorang senior analis dari Kitco Metals ya. Dan itu Senat di Amerika akan mengambil suara lagi ya, untuk Demokrat dan Republik ya, dia punya partainya. Itu bagaimana itu bisa mengakhiri penutupan di gedung-gedung pemerintahan ya, untuk diakhiri agar pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Dan itu non-farm payroll report juga ya, itu tidak bisa menghadirkan itu yang pandangan yang kejelasannya. Dan investor juga melihat apabila ini masih terjadi, melihat dari data-data yang setelah ada, itu ada kemungkinan 97% bahwa Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunganya 0,25 ya,
pada bulan Oktober dan 85% itu ada kemungkinan di bulan Desember. Dan so far selama tahun ini 2025 harga emas telah naik sebanyak 47% ya. Dan kemungkinan dari UBS itu melihat itu bisa mencapai pada level ataupun angka 4.200 selama ada pelemahan dari US dollar. Oke. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya berikutnya untuk tanggal 5 ya. Itu sampai dengan tanggal 10 Oktober ya. Ini jelas ini bisa dilihat ini baru November dan diperkirakan saya memperkirakan ini harga itu bisa mencapai ya. Kalau dilihat hitung-hitungannya itu bisa mencapai 3905 sampai dengan 3930 ya. Dan jelas itu sebelum ini kita akan melihat ini sebelum CPI-nya datanya akan diedarkan nanti ya. Itu kemungkinannya itu bisa mencapai 3950. Jadi berhati-hati. Dan apabila dari angka CPI maupun PPI-nya itu adanya sepertinya tidak ada kenaikan dan kemungkinan juga adanya profit taking, dan ini diharapkan itu selalu ada di profit taking pada hari Jumat ini, dan diharapkan itu bisa mencapai pada angka 3750 sampai dengan 3730, dan itu diperkirakan apabila adanya profit taking kita bisa lihat itu pada tanggal 10 bulan 10 di kisaran pukul 21 PM ya malam ya waktu Indonesia bagian barat ya. Dan itu yang bisa saya lihat ya ataupun saya jelaskan. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Oktober 2025, dan channel ini akan kembali esok hari yaitu pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.